Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara semua, ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan, terambil dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Penghiburan di tengah derita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami cobaan? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami duka yang mendalam? Setiap orang, setiap manusia pasti mengalami hal-hal itu. Penderitaan, cobaan, tantangan, bahkan juga duka di dalam hidupnya. Dan dalam semua kondisi itu, kita membutuhkan orang lain sebagai sumber penyemangat atau kekuatan bagi kita. Tapi pertanyaannya, seberapa baik seseorang dapat membantu kita mendengar keluhan kita dan memberikan penghiburan bagi kita? Setiap orang memiliki keterbatasan di dalam memberikan penghiburan kepada orang lain. Nah, saudara terkasih, dalam bacaan kita konteksnya itu adalah firman Tuhan yang datang kepada Yesaya yang berbicara tentang orang Israel, bangsa Israel yang ada di tanah buangan. Kita tahu bahwa ketika mereka dibuang ke tanah buangan, yaitu tanah Babel, mereka mengalami penderitaan yang hebat. Mereka mengalami tekanan yang hebat. Bukan saja mereka dipaksa untuk bekerja dengan luar biasa keras, tapi mereka juga dipaksa untuk menyembah kepada dewa-dewa dari bangsa Babel. Kebebasan mereka untuk menyembah kepada Tuhan dibatasi. Bahkan jika ada yang tidak mentaati dengan menyembah kepada Allah dan bukan kepada dewa, mereka bisa mengalami hukuman yang sangat berat. Nah, saudara terkasih, ini kondisi yang dialami oleh bangsa Israel. Dan karena itu Allah mengetahui segala penderitaan, segala kecemasan, segala duka, segala tekanan yang mereka alami. Dan karenanya firman Tuhan ini mau mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka punya Allah yang sejati, Allah yang sama, Allah yang menjaga mereka masa kecil, Allah yang menjaga mereka hingga mereka tua, hingga memutih rambut. Dia masih tetap Allah yang sama, Allah yang menjaga, menuntun, dan menyertai mereka. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan ini datang, merupakan kesegaran, merupakan kekuatan, merupakan jaminan bagi bangsa Israel di tanah buangan, supaya mereka tetap kuat dan setia mengiring akan Tuhan. Apapun tantangan, apapun persoalan, mereka tidak sendiri melangkah, mereka tidak sendiri menjalani, tetapi ada Allah yang bersama-sama dengan mereka, menyertai, menguatkan mereka, dan bahkan menyelamatkan mereka. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa memang konteksnya firman ini datang kepada bangsa Israel di tanah buangan. Tetapi juga secara umum firman Tuhan ini juga datang kepada kita orang-orang percaya yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yesus mengajarkan kepada kita berdoa menyapa Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Kalau Dia adalah menjadi Bapa kita orang-orang percaya, berarti janji firman-Nya juga berlaku atas kita. Dia tetap Allah yang setia. Dia menyertai, melindungi, dan memelihara dari masa kecil dan hingga nanti memutih rambut. Dia masih tetap Allah yang sama, yang menggendong, menyertai kehidupan kita. Karena itu, saudara terkasih,
saudara yang hari ini dan mungkin kita semua ada di dalam tantangan, duka, dan derita. Ingatlah firman Tuhan ini, kita tidak sendiri. Dia sementara menggendong saudara, dia sementara memeluk saudara dalam dekapannya, dan dia memberikan kepada saudara kekuatan untuk saudara tetap kuat melangkah menjalani kehidupan dengan segala situasi yang terjadi. Tetaplah memandang kepada Tuhan. Ada Allah di balik setiap duka, derita yang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Engkau Allah yang ada di dalam segala situasi hidup kami. Biarlah kami meyakini firman Tuhan. Kami tetap kuat sekalipun dalam derita, sekalipun dalam air mata. Kami yakin dengan iman bahwa Engkau sementara menggendong, mendekap kami, dan memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang sangat menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.